saya ingin mempresentasikan terkait dengan pengaturan bagaimana kita but allow me to present in bahasa. I didn't expect that I will have the English environment here. Gak apa-apa kok Pak, ada interpreternya Pak. Terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan terkait beberapa hasil studi dari Pusat Penelitian Kebijakan atau sekarang namanya Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan terkait beberapa hal tentang pembelajaran di masa pandemi. Jadi beberapa survei dari kita menunjukkan bahwa kita melakukan survei dari awal pandemi sekitar bulan Mei sampai terakhir bulan Juli kemarin 2021, dan dari hasil survei kita lihat bahwa meski sebagian besar siswa masih belajar dari rumah, tapi pembelajaran dengan moda kombinasi atau campuran, tapi harus diberi tanda kutip di sini ya, pembelajaran moda campuran yang dimaksudkan di sini. Jadi pembelajaran blended antara belajar tatap muka dan belajar di rumah itu semakin meningkat, baik di daerah tertinggal maupun di daerah non tertinggal. Terutama di daerah tertinggal kita mendapati bahwa lebih banyak siswa yang sekarang menerapkan pembelajaran moda campuran ya, atau belajar di rumah dan belajar di sekolah. Mengenai intensitas dan cara belajar siswa selama masa pandemi, itu juga kita temukan bahwa semakin kesini semakin, kalau dulu awal-awal hanya separuh siswa yang bisa belajar setiap hari, tapi semakin kesini sebagian besar siswa sudah belajar setiap hari, meskipun cara-cara belajar yang digunakan sebagian besar masih berupa mengerjakan latihan soal dan sebagainya ya. Pembelajaran yang lebih interaktif melalui video conference misalnya itu hanya dilakukan oleh kurang dari separuh siswa. Kita mendapati bahwa penggunaan teknologi digital cukup luas digunakan oleh guru dalam pembelajaran di masa pandemi, khususnya penggunaan sosial media ya. Tapi kita melihat ada gap antara penggunaan teknologi di daerah tertinggal dan non tertinggal. Orang tua, sebagian besar orang tua memberikan pendampingan terhadap anak-anak mereka ketika belajar di rumah, tapi kita menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, semakin mereka lebih aktif dalam melakukan pendampingan anak selama belajar ya, termasuk memberikan motivasi, melakukan komunikasi aktif dengan guru, membantu menjelaskan pelajaran, bahkan sampai membantu mengerjakan tugas dari anak-anak mereka. Nah, ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kehilangan pembelajaran atau learning loss. Ini saya ambilkan dari studi yang dilakukan oleh teman-teman inovasi bekerja sama dengan Pusdikjak. Jadi dari hasil studi dan analisis yang dilakukan di 69 sekolah di 7 kabupaten kota di 4 provinsi mitra inovasi, kita memperoleh adanya indikasi terjadinya learning loss ya. Jadi dari hasil tes numerasi misalnya ada gap 0, atau ada kehilangan sekitar 40% dari target yang seharusnya dicapai oleh siswa. Jadi kita membandingkan antara skor tes
tes siswa kelas 1 sebelum pandemi dan siswa kelas 2 setelah pandemi. Untuk skor literasi misalnya ada selisih 0,47 atau 40% antara hasil tes mereka di kelas 1 dengan hasil tes mereka ketika mereka sudah di kelas 2. Dan untuk skor numerasi lebih besar lagi gap-nya ya, atau loss-nya, yaitu sekitar 56%. Studi yang juga dilakukan oleh Inovasi bekerjasama dengan Pusdikjak ini dengan menggunakan data survei yang berbeda terhadap 612 sekolah di 8 provinsi dan melibatkan 18.000 sekian siswa, didapatkan bahwa terjadi gap antara capaian yang seharusnya dicapai oleh siswa dan hasil belajar mereka. Misalnya di kelas 1 itu ada gap sekitar 0,84 standar deviasi dari kemampuan numerasi siswa kelas 1. Ini benchmarknya kita menggunakan kurikulum kondisi khusus ya. Di kelas 2 juga demikian, semakin tinggi gap-nya, 1,55 standar deviasi, atau kalau diekuivaliansikan menjadi 18 bulan pelajaran. Kalau di kelas 1 itu 28% siswa yang memenuhi standar, tapi di kelas 2 itu hanya 10%, semakin sedikit siswa kelas 2 yang memenuhi standar. Di kelas 3 juga demikian, lebih tinggi lagi gap-nya, lebih luas, lebar lagi gap-nya, yaitu 2,19 standar deviasi atau ekuivalen dengan 27 bulan belajar. Dan siswa yang memenuhi standar di kelas 3 itu hanya lebih sedikit lagi, yaitu 3%. Ya. Jadi ini menunjukkan adanya apa yang disebut sebagai netting effect. Jadi semakin siswa di kelas lebih rendah itu tidak menguasai kompetensi yang diharapkan, semakin dia ketika naik ke kelas lebih tinggi, mereka akan lebih ketinggalan lagi. Kalau kita lihat berdasarkan variasi wilayah juga terdapat beberapa perbedaan lagi, tapi saya kira ini kita skip saja. Dan studi ini juga dari survei yang dilakukan, kita juga memperoleh bahwa ada tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dari siswa-siswa yang melakukan PDR atau belajar dari rumah secara penuh dibandingkan keseluruhan siswa ya, dibandingkan keseluruhan siswa yang menggunakan ITS, PDR atau campuran. Jadi misalnya kalau siswa yang hanya belajar dengan PDR itu 57% tingkat kebahagiaannya, sementara yang keseluruhan siswa itu 84%. Dan beberapa alasan yang utama mengapa mereka tidak menikmati belajar di rumah, yaitu sebagian besar mereka mengatakan karena tidak bisa ketemu dengan teman, sulit fokus dalam pembelajaran itu 15%, dan sulit meminta bantuan guru jika ada hal-hal yang mereka tidak paham. Ini beberapa, ini dari studi yang berbeda, ini beberapa pengalaman guru tentang pembelajaran daring penuh, pengalaman mereka dalam melakukan pembelajaran daring. Jadi ada salah satu guru SMA di Banten, di kota Cilegon misalnya, mengatakan bahwa ya mereka dengan full daring tidak bisa mengamati perkembangan siswa mereka, dan siswa yang melakukan pembelajaran dari rumah cenderung tidak aktif dan rendah motivasi belajarnya. Lalu guru yang lain, ini guru geografi di kota Depok, juga mengaku bahwa meski semakin hari semakin terbiasa belajar secara daring atau jarak jauh, tapi siswa itu semakin lama juga semakin jenuh
metodika pembelajaran. Jadi meski banyak siswa yang belajar, tapi aktivitas mereka semakin rendah, keaktifan mereka dalam mengikuti pembelajaran itu semakin rendah, meskipun mereka makin terbiasa belajar daring. Dan untuk merespon beberapa hasil studi atau hasil evidence yang kita temukan di lapangan, sebenarnya pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Jadi sejak bulan Juli tahun lalu kita sudah mulai memberlakukan PTM terbatas ke beberapa wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu ya, sesuai, terutama di awal-awal itu sesuai dengan zona epidemiologi mereka, dari zona hijau sampai zona merah. Jadi tapi semakin sini mulai tahun ini, Januari tahun 2021 ini, kita memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk menentukan bagaimana sekolah bisa, atau kapan sekolah bisa dibuka, asal memenuhi berbagai macam syarat-syarat umumnya ya, termasuk izin orang tua dan lain-lain. Sekarang ini sudah ada SKB 4 Menteri sejak bulan April, dan di situ disebutkan bahwa apabila seluruh PTK atau guru dan tenaga pendidikan dalam satuan pendidikan sudah divaksin, satuan pendidikan wajib memberi opsi PTM terbatas, tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Beberapa daerah dan beberapa sekolah sudah menerapkan bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan. Misalnya ada beberapa praktik baik di Aceh, misalnya ada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda setempat terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas, dan sekolah atau daerah punya cara-cara yang berbeda dalam mengelola pelaksanaan pembelajaran. Misalnya di SMP Negeri 1 di Aceh Barat Daya ini, siswa dibagi jadi 2 shift A dan shift B. Mereka masuk setiap hari tapi bergiliran, ya, 1 shift maksimal 16 siswa. Dan ada beberapa protokol kesehatan yang diterapkan, termasuk mereka juga membentuk Satgas COVID, dan berbagai macam kebijakan lainnya ya. Ada tes suhu, cuci tangan, dan lain sebagainya. Ada juga contoh praktek baik di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang, ya mereka juga membentuk Satgas COVID, tapi kalau ini pembagian kelasnya berbeda untuk PTM. Kalau yang tadi setiap hari masuk cuma bergilir shiftnya, kalau di sini diurutkan berdasarkan absensi ya. Jadi siswa di nomor 1 sampai 18 mengikuti pertemuan tatap muka selama 5 hari, sisanya 19 sampai 36 5 hari berikutnya. Jadi tapi bagi mereka yang tidak melakukan tatap muka, mereka tetap melakukan pembelajaran daring secara blended. Nah, PTM terbatas ini mendorong adanya pembelajaran moda campuran atau hybrid learning atau blended learning. Ya, saya kira tadi beberapa konsep-konsep idealnya sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ya, intinya kalau sebelumnya kita pembelajaran jarak jauh itu pure menggunakan pembelajaran daring saja, yang itu membuat siswa sangat jenuh, tapi pembelajaran dengan adanya PTM terbatas ini kita mendorong siswa, guru, dan sekolah untuk secara serius melakukan pembelajaran dengan metode blended learning ini ya. Jadi ini beberapa hal bagaimana sekolah-sekolah melakukan penyesuaian dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas ini, bagaimana blended learning dilakukan dalam konteks atau dalam situasi
situasi ini. Ya. Jadi mereka misalnya menggunakan media belajar daring dengan e-book atau modul elektronik, menggunakan aplikasi pembelajaran, melakukan pengelompokan siswa ketika belajar, jadi dibagi kelompok-kelompok kecil yang lebih fokus dan terarah, dan penugasan eksplorasi mandiri dengan project based learning, melakukan pertemuan virtual tetap ada ya, jadi ada yang beberapa sekolah itu siswanya yang masuk kelas ya belajar di kelas, sementara yang di rumah mengikuti melalui video conference seperti yang dilakukan di Purwakarta di gambar 2 ini. Pak Irsyad, mohon maaf waktunya 1 menit lagi. Oke, terima kasih. Oke, dan kita di Kemendikbud sebenarnya sudah menyiapkan berbagai macam infrastruktur untuk memfasilitasi adanya blended learning ini. Ada akun belajar IT yang di situ bisa digunakan oleh guru, siswa, dan sekolah untuk mengakses berbagai macam aplikasi dan material pembelajaran yang disediakan ya. Termasuk kita juga menyediakan guru belajar dan berbagi satu platform di mana guru bisa belajar dari situ, mengakses berbagai macam materi pelatihan, tapi juga bisa sharing terutama RPP ya, karena banyak guru yang perlu referensi untuk mengelola atau merencanakan pembelajaran di masa pandemi ini secara lebih efektif dan lebih efisien. Ini beberapa catatan akhir ya dari yang kami temukan selama pelaksanaan blended learning. Jadi pemahaman tentang blended learning ini masih di kalangan guru belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan konsep yang seharusnya. Banyak guru itu hanya memindahkan aktivitas belajar klasikal atau tatap muka di kelas ke dalam ruang virtual, sehingga belajar tetap satu arah, bersifat instruksi, minim kolaborasi antar siswa atau interaksi dengan guru, dan sehingga penggunaan teknologi pembelajaran menjadi sedikit berlebihan ya. Pembelajaran daring membebani siswa, banyak memberikan seperti yang saya sampaikan tadi, tugas-tugas melalui media WA untuk dikerjakan siswa yang banyak guru dan banyak tugas, akhirnya banyak pelajaran dan masing-masing guru di setiap mata pelajaran itu memberikan tugas yang berbeda-beda, sehingga hal itu memberikan beban kepada siswa. Lalu juga pembelajaran blended learning ini belum direncanakan secara optimal. Guru hanya menggunakan aplikasi pengelolaan pembelajaran yang biasa dikuasainya, biasanya WhatsApp saja, tidak belum banyak bereksperimen dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Terus yang terakhir adalah masih banyak guru yang menggunakan kurikulum penuh atau kurikulum reguler, padahal kita sudah memberikan kurikulum khusus yang disederhanakan. Penggunaan kurikulum penuh ini karena banyak dibebani oleh target penyelesaian ketuntasan kurikulum, mengurangi waktu mereka untuk berinovasi, untuk mencoba cara-cara baru dalam pembelajaran, terutama pembelajaran campuran ini ya, sehingga ini mempersempit ruang guru dalam melakukan transisi kepada pembelajaran campuran secara ideal. Mungkin saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsyad atas paparannya. Kita akan segera masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan kepada ketiga narasumber kita pada pagi hari ini, bisa raise hand juga, atau mungkin bisa sambil di chat, diketik di chat box kalau misalkan agak malu-malu untuk menyampaikan. Sebelumnya saya juga akan mengundang rekan saya, Ibu Petra, untuk turut serta memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Mbak Petra.
Terima kasih Yofi.